Akhir-akhir ini gue sering banget lihat konten-konten di TikTok, YouTube, sampai Reels yang ngomongin hal-hal seru di tahun 2019. Bener-bener kayak berkesan banget gitu loh. Banyak yang bilang kalau tahun itu tuh tahun terakhir dimana dunia tuh masih normal, masih seru, dan penuh kenangan manis itu cuy. Dan ada yang bilang tahun itu udah berhenti sejak tahun 2019, sisanya tuh cuma loading doang gitu. Bahkan nggak sedikit yang ngerasa hidup tuh udah kayak stuck setelah 2019 lewat. Banyak yang bikin tahun itu tuh jadi titik balik hidup, kenangan, bahkan budaya di internet. So tonton sampai habis cuy. Nah, pada tahun 2019, budaya internet di Indonesia tuh lagi rame-ramenya banget cuy. TikTok yang dulunya tuh sempat dicengin nih, akhirnya tuh mulai dicoba pelan-pelan cuy. Awalnya tuh cuma buat seru-seruan aja, joget-joget, lip-sync gak jelas, tapi lama-lama tuh malah jadi candi cuy. Lo inget gak? Dulu tuh viral lagu Lati, entah apa yang merasukimu, sampai sayur kol. Dikit-dikit joget, dikit-dikit bikin konten, tapi seru gitu. Karena belum banyak aturan, belum banyak drama, dan juga semuanya tuh masih receh gitu. Dan yang paling berasa tuh konten-konten benar-benar dari rakyat untuk rakyat gitu. Orang-orang tuh bisa viral cuma karena ekspresi lucunya, lip-sync nyeleneh, ataupun ngelawak sambil masak mie di dapur. Kita tuh belum mikirin algoritma, engagement, ataupun FYP-nya itu jam berapa. Yang penting upload dulu cuy. Urusan FYP mah belakangan gitu. Dan meme juga gak kalah gokil nih. Dulu tuh zamannya Pap Teti rame banget kan. Ada juga anak-anak Twitter yang bikin shitpost receh tapi delete parah. Terus YouTube Indo juga lagi rame-ramenya banget tuh. Siapa sih yang gak kenal Atta Halilintar? Meskipun sekarang kayak cringe, tapi pada saat itu tuh bagus banget itu loh. Fansnya tuh banyak banget itu cuy. Terus puncaknya game-game kayak PUBG gitu. Di season 6-nya yang collab sama Resident Evil 6 dan juga diiringi lagu dari Alan Walker kayak On My Way, Fake That gitu kan. Nostalgianya tuh kerasa banget itu loh. Dan Instagram masih rame sama story nge-tag teman pakai stiker Q&A. Internet tahun 2019 itu tuh raw, jujur, dan juga apa adanya gitu cuy. Gak harus cantik, gak harus ganteng, yang penting itu ngakak dan relate gitu cuy. Dan itu tuh yang bikin orang tuh kangen gitu. Mungkin juga saat itu kita ataupun gua tuh juga masih sekolah kan. Jadi kenangannya tuh ngena banget di hati cuy. 2019 bukan cuma soal internet yang lagi seru-serunya aja, tapi juga soal suasana, kebebasan, dan juga kebersamaan yang susah banget untuk diulang sekarang cuy. Buat sebagian orang, 2019 itu bukan sekedar angka aja, tapi titik balik yang manis dalam hidup mereka cuy. Ada yang baru lulus SMA, ngerasain wisuda bareng sahabat ataupun teman seperjuangan. Ada yang akhirnya tuh nembak gebetan dan diterima, yang sekarang udah tinggal jadi kenangan. Ada yang baru mulai kerja, baru nyobain gaji pertama, dan ngerasain nikmatnya traktir teman tanpa mikir dua kali cuy. 2019 itu tahun dimana banyak hal terjadi untuk pertama kalinya, tapi semuanya itu terasa enteng, gak terbebani kecemasan berlebih gitu. Gak dikejar target kayak sekarang, kayak bahagia tuh hal yang sederhana gitu. Cuma ngopi bareng teman, duduk di teras, ataupun jalan sore sambil dengerin lagu favorit cuy. Kita semua tuh punya momen pribadi yang cuma bisa kita rasain sendiri cuy. Dan buat banyak orang, momen-momen itu adanya tuh di tahun 2019. Bahkan ada yang bilang, itu terakhir kalinya gue ngerasain benar-benar hidup. Karena setelah itu, semuanya tuh berubah terlalu cepat gitu cuy. Dan sekarang kalau kita itu buka galeri HP, scroll foto-foto lama, rasanya tuh kayak buka pintu waktu cuy. Bukan cuma lihat gambar aja, tapi ngerasain aroma, suara, bahkan perasaan yang dulu pernah ada cuy. Kenangan di tahun 2019 mungkin nggak bisa kita ulang lagi, tapi bisa kita simpan, kita rawat, dan jadi pengingat gitu. Bahwa kita tuh pernah punya hari-hari yang indah, yang bikin kita tuh kuat sampai hari ini cuy. Lo pernah gak sih ngerasa setelah 2019 hidup tuh kayak berhenti di tempat? Banyak yang bilang dunia tuh seakan-akan stuck dan susah buat jalan lagi gitu. Nah, dari sudut pandang psikologi nih ya, hal ini bisa dijelaskan dengan konsep loss and grieving. Kita tuh sebenarnya sedang berduka atas hilangnya kehidupan lama yang kita kenal dulu, kayak kebebasan, rutinitas, interaksi sosial. Nah, tahun 2019 itu adalah simbol dari masa sebelum kita tuh kehilangan itu semua cuy. Perasaan kehilangan ini gak cuma soal orang, tapi juga tentang rasa aman, kontrol, dan juga harapan. Ketika pandemi datang nih, banyak hal yang tiba-tiba tuh gak bisa kita kendalikan kan. Rasa aman hilang, harapan tertunda, dan juga rutinitas yang dulu bikin kita nyaman tuh lenyap seketika gitu. Karena itu wajar banget kalau kita tuh ngerasa stuck ataupun susah move on dari masa itu. Ini tuh bagian dari proses beradaptasi dan juga menyembuhkan diri secara psikologis. Tapi ada juga jalan keluarnya cuy. Dengan fokus ke hal-hal kecil yang bisa kita kontrol, seperti menjaga rutinitas harian, menjaga hubungan sosial meskipun secara virtual, dan mulai menetapkan tujuan baru. Nah, yang paling penting itu adalah kita tuh harus ingat bahwa meskipun dunia itu berubah, kita tuh masih bisa tumbuh dan juga menemukan kebahagiaan di masa kini cuy. Kita tuh cuma perlu waktu aja untuk menerima perubahan, lalu melangkah untuk maju cuy. Jadi kalau itu ngerasa stuck setelah tahun 2019, itu tuh bukan cuma lo doang cuy, dan itu pun wajar banget. Tapi hidup tuh harus terus berjalan, dan lo itu juga harus bisa mulai bikin cerita baru, dimana lo tuh tetap bisa bahagia dan berarti cuy. Jadi apakah 2019 itu spesial? Jawabannya ya iya.
Karena kita tuh sadar itu tuh tahun terakhir dimana hidup tuh masih ngerasa utuh. Tapi bukan berarti kita tuh nggak bisa bikin momen baru sekarang. Mungkin 2019 bukan tentang tahunnya aja, tapi tentang siapa kita pada waktu itu cuy. So kalau lu juga punya kenangan manis di tahun 2019, coba tulis di kolom komen cuy. Segitu aja pembahasan dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya cuy.